Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan cerminan atau identitas terhadap bangsa yang tidak boleh hilang termakan arus globalisasi. Oleh sebab itu, keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Agar kokoh menjadi identitas bangsa yang dikenal akan kekayaan budayanya, atas dasar inilah Atasé Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Berlin, Jerman, rutin menggelar pentas budaya tanah air untuk memperkenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia kepada dunia. Lalu, apa saja strategi diplomasi dan tantangan yang dihadapi Adikbud KBRI Jerman dalam melakukan promosi budaya Indonesia di negeri The Panzer? Berikut obrolan selengkapnya. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat datang di iBreak. Bersama saya Dewi Kumala selama 30 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa. Pemirsa, pendidikan merupakan kata kunci kemajuan sebuah bangsa, di mana karakter sebuah bangsa tercermin dari tingkat pendidikan warga negaranya. Nyatanya penyelenggaraan pendidikan tidak cukup dipenuhi di dalam negeri saja, dan proses transfer ilmu antar negara pun mutlak diperlukan. Dan oleh karena itu, Atasé Pendidikan di setiap Kedutaan Besar Republik Indonesia memegang peranan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di luar negeri. Tentu saja dalam misi pendidikan dan kebudayaan. Lalu seperti apa program serta tantangan pendidikan yang dihadapi Adikbud KBRI Jerman di masa pandemi? Saat ini sudah terhubung melalui jaringan internet dari Kota Berlin, Jerman bersama dengan Bapak Ardi Marwan. Beliau adalah Adikbud KBRI Jerman. Kita akan sapa Bapak Ardi terlebih dahulu. Halo Bapak Ardi, apa kabar? Alhamdulillah baik, ya. Mbak Dewi. Ya, nampaknya Berlin tepatnya nih ya Pak ya, 6 jam, Jakarta 6 jam lebih cepat daripada Berlin ya Pak ya. Jadi betul selamat sekali. Siang kalau gitu. Selamat siang Mbak. Ya, oke. Pak Ardi mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa proses belajar mengajar saat ini di Jerman Pak, khususnya di kota Berlin. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat sore pada pemirsa semua yang ada di Indonesia. Perlu kami informasikan bahwasanya di Jerman, sistem pendidikan sekarang sedang berjalan seperti biasa, khususnya untuk sekolah tingkat dasar sampai dengan SMA, di mana siswa-siswa sekolah masuk belajar seperti biasa, kecuali untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah yang kasusnya sangat tinggi, maka ada beberapa sekolah mungkin dilakukan penutupan. Contohnya, saya ambil contoh di negara bagian Thuringia, itu mereka menggunakan sistem warna untuk identifikasi sekolah. Ambil contoh misalnya, untuk warna biru berarti sekolah tersebut normal, pendidikan bisa berjalan seperti biasa. Kemudian untuk sekolah yang berwarna kuning, maka itu harus diberlakukan pembatasan jarak ya, antara siswa dan guru misalnya. Kemudian untuk sekolah yang merah maka harus ditutup. Tapi umumnya sekolah-sekolah di Jerman berjalan seperti biasa, normal. Hanya memang sekarang di Jerman dan Eropa umumnya kasus COVID sedang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan ada wacana mulai minggu depan akan dilakukan pembatasan yang lebih ketat lagi, dan ini akan berarti maka akan dilakukan penutupan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Jerman. Namun juga pada saat yang sama, saat ini sekolah sedang memasuki musim libur nih Mbak, akan masuk musim libur, musim dingin. Oke, karena mungkin mendekati Natal dan juga Tahun Baru ya Pak ya. Nah ini betul, mungkin bagi sekolah-sekolah yang ditutup, apakah proses belajar mengajarnya melalui daring atau seperti apa Pak? Iya, melalui daring Mbak. Oke. Melalui daring. Oke, dan kalau kita flashback mungkin beberapa bulan yang lalu pada waktu Eropa mungkin ada beberapa negara yang memutuskan untuk lockdown. Itu seperti apa Pak reaksi dari para siswa yang mungkin terpaksa belajar dari rumah atau mungkin tetap bersekolah atau gimana Pak? Iya, memang dilakukan penutupan Mbak. Seperti halnya Indonesia, jadi negara-negara Eropa, khususnya Jerman yang notabene negara maju, ketika menghadapi pandemi juga kita sedikit kewalahan gitu ya, terutama dari sisi persiapan infrastruktur, teknologi, di mana siswa-siswa
tidak semuanya memiliki akses internet di rumah atau laptop di rumah. Tetapi dengan adanya pandemi ini, semua dapat belajar, maka pemerintah Jerman pun sekarang sudah menyiapkan insentif-insentif untuk siswa-siswa yang ada di Jerman. Contoh, siswa-siswa sekarang itu mendapatkan bantuan sebesar 300 euro. Kemudian sekolah-sekolah juga mendapatkan akses internet untuk wifi-nya. Dan siswa-siswa juga mendapatkan akses internet yang murah untuk di rumah-rumahnya, sehingga proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, penyesuaian-penyesuaian tetap akan terjadi, sehingga dari survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi di Jerman, itu ternyata memang 50% orang tua mengatakan bahwasanya mereka lebih prefer sekolah yang normal daripada sekolah yang daring, karena terdapat banyak kekurangan. Oke, jadi memang yang dirasakan orang tua dan juga para siswa di Indonesia ternyata juga dirasakan bagi para siswa di Jerman ya Pak ya. Oke, kita akan ya, selain itu ada mungkin kendala lain Pak terkait mengenai koneksi internet Pak dari proses belajar mengajarnya? Iya, Jerman negara maju ya Mbak ya. Dari sebetulnya secara umum dari sisi infrastruktur teknologi tidak ada masalah. Namun demikian bukan tanpa ada masalah ya. Tetap ada masalah. Tidak semua warga Jerman itu adalah warga yang mampu gitu loh dari sisi ekonomi. Mungkin juga ada yang kurang mampu. Dari warga-warga yang kurang mampu inilah yang kadang-kadang agak kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang baik. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk mensupport mereka dengan menyiapkan akses internet murah. Kalau saya tidak salah itu untuk internet itu mereka hanya butuh membayar 10 euro satu bulannya, sehingga tidak begitu mahal. Oke, Bapak Ardi, kita akan jeda sejenak. Nanti kemudian kita akan melanjutkan perbincangan mengenai promosi kebudayaan Indonesia yang ada di Jerman, Pak. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. iBreak segera kembali.